Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Bersyukur untuk malam hari ini kita boleh kembali lagi mengadakan PA. Kali ini tema PA kita adalah Image of God bagian kedua yang akan dibawakan oleh Vikaris Imelda Ginting. Sebelum memulai PA kita akan menyanyikan lagu yang pertama, yaitu Umatnya Pujilah. Kita akan menyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini untuk boleh mengikuti PA. Tuhan tolong kami supaya menundukkan diri, mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan mau dikoreksi oleh Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang nanti akan disampaikan membuat kami lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong Vikaris Imelda yang akan menyampaikan firman Tuhan, beri dia hikmat bijaksana untuk boleh menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami akan menginformasikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita ada acara ASIK. Nah, ASIK ini adalah acara pendalaman Alkitab untuk anak-anak. Bapak Ibu yang mempunyai anak atau keponakan atau saudara yang berusia anak sekolah minggu bisa mengajak mereka menonton acara ini setiap hari Sabtu pukul 17.00 yaitu pukul 5 sore. Nah, acara ini bisa disaksikan di channel Facebook maupun YouTube GRII Kertajaya dan GRI Citra Raya. Nah, saya menghimbau supaya banyak anak-anak boleh mendapatkan berkat melalui acara ASIK ini. Pengumuman yang kedua, kita ada pendalaman Alkitab atau PA khusus dengan tema kerja, keluarga, dan sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Aiter. Nah,
PA khusus ini diadakan setiap hari Kamis selama 4 sesi, yaitu tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, dan 25 Maret. Pukul 18.30 sampai pukul 20.30. Nah, acara ini, PA ini bisa disaksikan di channel Facebook maupun YouTube GRII Kertajaya dan GRII Citra Raya. Kemudian pengumuman yang ketiga, kita juga ada PA khusus dengan tema Holy Spirit vs Unholy Spirit. Ini akan dibawakan oleh Vikaris Bakti Anugerah pada hari Jumat tanggal 5 dan 12 Maret selama 2 sesi, yaitu jam 18.30 sampai 20.30. Nah, ini juga sama, dapat kita mengikutinya di channel Facebook maupun YouTube GRI Kertajaya dan GRI Citra Raya. Kemudian pengumuman yang keempat, PA khusus dengan tema Casing vs Realita. Pada hari Jumat tanggal 19 dan 26 Maret, ini juga 2 sesi, pukul 18.30 sampai 20.30, akan dibawakan oleh Vikaris Imelda Ginting. Bapak Ibu, kita bisa mengikuti PA ini di Facebook maupun YouTube GRI Kertajaya dan GRI Citra Raya. Sekian pengumuman dari kami. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu yang berjudul Ku Telah Ditebusnya. Kita akan nyanyikan lagu ini, bait pertama dan bait kedua. Selanjutnya akan kami serahkan pada Vikaris Imelda. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehat-sehat. Di dalam masa yang seperti ini kita sangat mensyukuri kesehatan, bukan Bapak Ibu? Kalau dulu sehat seperti hal yang biasa, sekarang ketika kita sehat, kita sungguh-sungguh menyadari ini adalah anugerah Tuhan. Meskipun sakit atau sehat itu adalah anugerah Tuhan, tetapi sebagai manusia berdosa, tentu kita mengharapkan kita sehat-sehat saja. Tetapi meskipun kita sakit, Bapak Ibu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada saatnya sakit, ada saatnya sehat, tetapi sehat dan sakit kita tetap di dalam Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang memberi makna di dalam hidup kami, dan kami akan kembali kepada Tuhan cepat atau lambat. Sadarkan kami Tuhan bahwa dunia dan segala isinya akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhanlah yang akan mendapatkan hidup yang kekal. Ingatkan kami Tuhan apa yang berharga dan yang penting, apa yang mesti kami kejar dan apa yang mesti kami cari. Jangan biarkan kaki kami terikat oleh dunia ini.
Tuhan, terima kasih sekali lagi kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sangatlah terbatas dan tidak berlayak Tuhan, tetapi terima kasih Tuhan masih mau memakainya. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberikan firman Tuhan dan memberikan kuasa. Biarlah yang berbicara maupun yang mendengar sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan lagi mengenai image of God. Nah, minggu lalu kita sudah melihat sekilas Bapak Ibu bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar Tuhan, sebagai image of God, sebagai puncak dari ciptaan. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan segala tujuan kita kembali kepada pencipta. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Menikmati dan memuliakan Tuhan. Jadi ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya ciptaan ada untuk Sang Pencipta. Jadi kenapa kita ada? Untuk apa kita ada? Semuanya balik lagi kepada Sang Pencipta. Jadi fokus penciptaan kita adalah Sang Pencipta. Landasan penciptaan kita adalah Sang Pencipta. Untuk apa kita diciptakan? Juga kembali kepada Sang Pencipta. Manusia diciptakan untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kita pasti setuju bahwa dunia yang Tuhan ciptakan ini adalah dunia yang penuh dengan karya seni, Bapak Ibu. Indah sekali, bukan? Dunia kita ini indah sekali, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita perhatikan, Bapak Ibu, buah apel saja bagus sekali, bukan? Buah apel itu, Bapak Ibu. Buah apel, apalagi dan tanaman-tanaman yang lainnya, bunga-bungaan, ikan hias. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu melihat ikan hias yang ada di akuarium ataupun yang ada di kolam, itu bisa menyejukkan mata Bapak Ibu. Saya senang sekali melihat ikan, dan kebetulan di dekat gereja ada warung yang punya kolam ikan. Jadi saya suka ke sana sekalian lihat ikan Bapak Ibu. Melihat ikan itu membuat hati kita juga damai dan tenang. Melihat buah-buahan yang Tuhan ciptakan itu juga ada kegaguman, bukan, di dalam hati kita. Tuhan bisa menciptakan beragam buah-buahan dengan berbagai rasa Bapak Ibu. Jadi ciptaan Tuhan itu tidak ada yang asal jadi. Meskipun ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan hanya perlu berkata, Bapak Ibu, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Dalam satu kalimat, tetapi itu kalimat yang penuh dengan makna, Bapak Ibu. Bagi kita, jadilah tumbuh-tumbuhan, ya jadilah tumbuh-tumbuhan secara general. Tetapi di dalam pikiran Tuhan, itu semuanya langsung lengkap, bukan? Tumbuh-tumbuhan yang seperti apa? Rasanya seperti apa? Mereka tumbuh di mana? Nah, ada tumbuh-tumbuhan yang cocok tumbuh di dataran rendah, ada tumbuh-tumbuhan yang cocok tumbuh di dataran tinggi. Nah, itu semuanya adalah karya Tuhan. Dan semua ciptaan itu bagus adanya, tidak asal jadi, ada uniknya masing-masing, ada kreativitas, ada seninya masing-masing. Setiap ciptaan itu ada seninya karena Tuhan kita adalah Sang Pencipta yang sangat seniman, Bapak Ibu. Nah, tetapi sekarang coba kita lihat Mazmur 19 ayat 2, Bapak Ibu. Mazmur 19 ayat 2. Meskipun kita berkata manusia adalah puncak ciptaan Tuhan, karena manusia adalah gambar dan rupa Tuhan, dan manusia Tuhan ciptakan untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan ciptaan yang lainnya, Bapak Ibu? Coba kita lihat Mazmur 19. Mazmur 19 ayat yang
kedua. Saya bacakan buat kita semuanya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Yang hari ini kita fokuskan adalah langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau langit saja menceritakan kemuliaan Tuhan, langit bukanlah puncak dari ciptaan. Langit bukanlah gambar dan rupa Tuhan. Langit bukan image of God. Langit hanyalah langit, Bapak Ibu. Manusia jauh lebih tinggi daripada langit. Tetapi langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Ciptaan ada untuk menyatakan siapa penciptanya. Jika langit saja menceritakan kemuliaan Tuhan, apalagi harusnya manusia, Bapak Ibu. Jika kita melihat langit yang demikian tinggi, Bapak Ibu, kita bisa membayangkan betapa hebatnya Tuhan kita. Dia bisa menciptakan langit yang biru, dia menciptakan awan-awan yang ada di sana, dan ketika melihat awan-awan itu pun bisa meneduhkan hati kita. Siapa yang mengatur ini semuanya? Kenapa awan tidak jatuh ke bumi, langsung jatuh semuanya? Kalau misalnya awan langsung jatuh semuanya ke bumi, Bapak Ibu, jadi apa kita? Tetapi awan akan jatuh ke bumi dalam rintik-rintik hujan, bukan? Sehingga rintik-rintik hujan itu tidak menyakiti kepala kita. Kalau kena di kepala kita ya tentu saja bisa flu, tetapi tidak mendampakkan dampak yang berat, bukan? Tapi coba bayangkan awan yang besar langsung jatuh ke dalam dunia ini, apa yang terjadi dengan hidup kita? Nah, siapa yang mengatur ini semuanya? Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Jika manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan, maka kita juga percaya bukan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Jumat kemarin kita sudah melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai image of God, itu bukan berarti karya penciptaan Tuhan di dalam hidup Adam sudah selesai. Kenapa? Setelah Adam diciptakan, Tuhan masih datang kepada Adam, memberikan firman Tuhan kepada Adam. Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Adam supaya Adam memberi nama hewan-hewan, supaya Adam tahu buah mana yang boleh dimakan dan buah yang mana yang tidak boleh dimakan. Tidak hanya berhenti sampai di sana, Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan kepada Adam adanya keinginan pasangan yang sepadan. Jadi keinginan pasangan yang sepadan itu belum Tuhan berikan ketika Tuhan pertama kali menciptakan Adam, Bapak Ibu. Tetapi setelah Adam bekerja sekian waktu lamanya, Tuhan menambahkan di dalam hati Adam keinginan untuk pasangan yang sepadan, dan kemudian Tuhan memberikan pasangan yang sepadan. Jadi yang ingin saya tekankan, manusia sebagai puncak ciptaan Tuhan, Tuhan tidak langsung create, langsung jadi, tetapi itu adalah proses dan Tuhan masih terus berelasi dengan manusia. Dan Tuhan memberikan kita firman Tuhan, dan Tuhan juga memberikan kepada Adam keinginan dan kebutuhan pasangan yang sepadan. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan, Bapak Ibu? Apakah ketika Tuhan menciptakan hewan-hewan dan hewan-hewan itu langsung tumbuh kembang sendiri? Nah, sekarang kita lihat Ayub 39 ayat 4. Ayub 39 ayat 4 ini adalah setelah Tuhan menjawab Ayub. Apa yang menjadi jawaban Tuhan kepada Ayub? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-ngamati rusa waktu sakit beranak? Jadi Tuhan bertanya kepada Ayub, apakah engkau mengetahui kapan kambing gunung beranak? Apakah engkau tahu kapan rusa beranak? Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan hewan-hewan, Tuhan juga hanya berkata satu kalimat, bukan? Jadilah hewan-hewan, maka langsung jadilah hewan-hewan. Tetapi di kepala
Tuhan, saya mengatakan di kepala Tuhan ya supaya kita sebagai manusia ya. Nah, tetapi di dalam karya waktu Tuhan menciptakan hewan-hewan itu bukan hanya secara general, jadilah hewan-hewan. Kenapa ada kambing, kenapa ada rusa, kenapa ada buaya, kenapa ada keledai, Bapak Ibu? Karena Tuhan yang merancangkan hewan-hewan ini ada. Jadi hewan-hewan ini bukanlah image of God. Tetapi Bapak Ibu, meskipun hewan-hewan ini bukan image of God, tapi Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Tuhan berkata, apakah engkau tahu kapan waktunya kambing gunung beranak? Apakah engkau mengamati rusa waktu sakit beranak? Ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri Bapak Ibu. Kalau ini perkataan manusia ini bisa basa-basi. Misalnya kita berkata, saya memperhatikan orang itu bisa basa-basi. Apakah engkau memperhatikan anak-anak sekolah minggu? Misalnya ada orang yang bertanya Bapak Ibu misalnya kepada saya, apakah engkau memperhatikan anak-anak sekolah minggu? Apakah engkau tahu bagaimana perkembangan mereka, kerohanian mereka? Mungkin saya jawab, iya saya perhatikan, tetapi dalam konsep saya memperhatikan. Nah tetapi Bapak Ibu itu juga belum tentu saya perhatikan. Saya bisa berkata, saya perhatikan tetapi sebenarnya tidak. Tetapi Bapak Ibu, jika Tuhan yang berkata, apakah engkau mengetahui kapan waktunya kambing gunung beranak? Apakah engkau mengamati rusa pada waktu beranak? Berarti memang Tuhan, Bapak Ibu, setelah menciptakan hewan-hewan ini tidak tumbuh kembang sendiri. Memang ada hukum alam, tetapi masih ada intervensi pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau hewan ini saja Bapak Ibu yang bukan image of God masih Tuhan perhatikan, apalagi kita sebagai manusia. Kita lihat lagi ayat yang ke-8, siapakah yang menggumbar keledai liar atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah daratan sebagai tempat kediamannya. Jadi kepada masing-masing hewan ini Tuhan berikan tanah tempat kediaman mereka, tempat di mana mereka akan bertumbuh. Bapak Ibu mungkin kita tidak tahu apa sih bedanya kambing gunung sama kambing yang sering kita makan itu Bapak Ibu. Atau mungkin juga ada orang yang belum pernah memegang kambing bahkan sama sekali. Tetapi Tuhan tahu yang mana kambing gunung, yang mana kambing yang kita pelihara, yang mana kambing dengan berbagai jenisnya masing-masing Bapak Ibu. Nah sekarang coba kita lihat yang terakhir yang terkait dengan ciptaan Bapak Ibu selain manusia. Kita lihat Lukas 12 ayat 27 sampai 31. Lukas 12 ayat 27. Ini adalah hal kekhawatiran. Tuhan berkata apa? Perhatikanlah bunga bakung. Tadi kita lihat bahwa Tuhan memelihara kambing, rusa, keledai, hewan-hewan yang bagi kita nggak penting, tapi Tuhan tetap pelihara mereka. Sekarang Tuhan berkata lagi, sekarang coba perhatikan bunga bakung. Bunga bakung tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Nah Salomo adalah raja pada zaman Israel. Ini adalah raja yang bertahta pada masa kejayaan bangsa Israel. Kalau misalnya Daud itu masih memulai kerajaan Bapak Ibu, dia sibuk berperang. Daud sibuk berperang untuk mengokohkan kerajaan. Tetapi kejayaan atau bisa dikatakan kemakmuran kerajaan bangsa Israel itu ada pada zaman Raja Salomo. Tetapi bajunya Raja Salomo tidak ada yang lebih bagus kata Tuhan daripada bunga bakung. Padahal bunga bakung tidak pernah memintal. Ayat 28, jika rumput di ladang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Nah bahkan rumput di ladang pun Tuhan pelihara. Rumput di ladang ini Tuhan tidak ciptakan untuk kekekalan Bapak Ibu. Tuhan tahu rumput di ladang ini hari ini ada,
besok mungkin sudah dibuang ke dalam api. Tetapi meskipun rumput ini akan dibuang ke dalam api, seolah-olah tidak berharga Bapak Ibu. Kalaupun kita injak, dia bisa tumbuh lagi. Dan kadang-kadang kita juga tidak menghargai rumput karena dia gampang sekali tumbuh. Hari ini ada, besok sudah tidak ada. Tetapi Tuhan dandani Bapak Ibu. Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Langit yang bukan image of God itu pun menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini bukan puncak ciptaan, tetapi dia menjalankan perannya sebagai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kambing, rusa, dan keledai juga bukan image of God. Mereka bukan puncak dari ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan memelihara mereka. Tuhan berkata, aku tahu kapan mereka beranak, dan Tuhan memberikan mereka tanah untuk tempat tinggal. Rumput-rumput pun Tuhan pelihara Bapak Ibu. Padahal Tuhan tahu ini hari ini ada, besok tidak ada. Dan Tuhan mendandani bunga bakung. Maka Bapak Ibu, apalagi kita sebagai manusia. Meskipun kadang kita merasa kita kurang cantik Bapak Ibu atau kurang ganteng. Tetapi kita adalah karya Tuhan dan Tuhan menciptakan kita sebagaimana adanya. Maka belajarlah bersyukur dengan apa yang adanya kita. Jangan terus mengkritik diri dan merasa diri kurang cantik dan kurang ganteng Bapak Ibu. Ada orang yang gara-gara merasa kurang cantik pun bisa frustasi. Dia bisa operasi plastik segala macam. Kalau misalnya ada cacat operasi plastik, it's okay ya. Tapi kalau karena tidak menghargai anugerah Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu something wrong dengan orang itu dan dia harus memperbaiki relasi dengan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menciptakan kita dengan beragam. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya mungkin kurang bersinar. Tetapi hargailah kita sebagai image of God. Karena Tuhan sudah mendandani kita. Dan ingat nanti Tuhan akan memberikan kita tubuh yang baru, tubuh kekekalan. Dan semua kecacatan kita, cacat-cacatnya kita akan Tuhan hilangkan. Nah, jadi hari ini kita sudah melihat bahwa semua ciptaan itu ada perannya di dalam karya kerajaan Allah dan semuanya untuk Sang Pencipta. Nah, apalagi kita sebagai image of God, Bapak Ibu. Semua ciptaan Tuhan ini, Bapak Ibu, Tuhan dandani dan mereka semuanya berjalan di dalam hukum yang Tuhan tetapkan. Ada keteraturan yang mereka ikuti, ada aturan dan ada hukum yang berlaku dalam hidup mereka. Bagaimana matahari beroperasi, kapan dia bersinar, kapan dia terbit, kapan dia tenggelam, itu ada hukum alam. Bagaimana dengan bulan, apa peranannya bulan dan bagaimana dia berperan, itu ada hukum alam dan mereka semuanya mengikuti keteraturan dari Tuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat ikan itu adanya di air dan mereka tahan lama di air. Bagaimana dengan burung, mereka adanya di udara, mereka bisa terbang tinggi di udara. Nah, Bapak Ibu, tidak pernah ada ikan yang mencoba menjadi burung, bukan? Mereka semuanya berjalan di dalam aturan, di dalam hal yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan image of God yang menjadi puncak ciptaan Tuhan? Apakah sekarang manusia sadar bahwa manusia ada untuk kemuliaan Tuhan dan manusia ada harus di dalam aturan, keteraturan, dan hukum-hukum yang Tuhan tetapkan. Hal yang sederhana Bapak Ibu, Tuhan menciptakan hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Sampai sekarang Bapak Ibu, jantan dan betina itu kawin. Tapi bagaimana dengan manusia Bapak Ibu? Hal yang sederhana, kita tidak mau hukum dari Tuhan.
Kita sebagai image of God yang kita berkata puncak ciptaan Tuhan, kita yang harusnya mengerti kehendak Tuhan, kita yang bergaul akrab dengan Tuhan, justru manusia yang melanggar kehendak Tuhan, bukan? Manusia sudah berontak kepada Tuhan, padahal Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa. Jadi seluruh ciptaan, Bapak Ibu, seluruh ciptaan ada untuk Sang Pencipta. Seluruh ciptaan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita berkata saya sebagai image of God, apakah kita sudah menyatakan kemuliaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, kita diciptakan sebagai image of God. Kita di dalam hal relasi dengan Tuhan itu unik, dan sebagai image of God, Tuhan akan memberikan kita esensi-esensi yang penting atau perlu sebagai image of God. Jadi ketika Tuhan menciptakan matahari, apa sih fungsi matahari di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan? Matahari memberikan sinar dan itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan manusia? Manusia Tuhan menciptakan sebagai image of God. Tujuannya adalah manusia menikmati dan memuliakan Tuhan sebagai wakil Tuhan di dalam dunia ini. Maka apa yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu? Kita bisa berelasi dengan Tuhan. Tuhan juga memberikan kita akal budi. Tuhan juga memberikan kita daya kreativitas, Bapak Ibu. Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk berelasi, dan ini semuanya juga ada tanggung jawab. Jadi semakin besar anugerah Tuhan, semakin besar tanggung jawab. Minggu lalu kita sudah lihat Bapak Ibu, bahwa kita sebagai puncak ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah yang paling banyak kepada kita, dan Tuhan juga menuntut tanggung jawab yang paling berat di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan akan memulihkan kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, bukan? Tuhan Yesus akan memulihkan kita sebagai gambar dan rupa Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai image of God, kita adalah manusia itu sebagai makhluk rohani dan jasmani. Kita punya roh dan kita juga punya tubuh. Kedua ini adalah image of God. Jadi kita sebagai image of God bukan hanya karena kita sebagai makhluk atau karena kita punya jiwa, Bapak Ibu, dan hanya fokus misalnya kepada hal-hal jiwa seperti itu. Tetapi apa yang terjadi di dalam rohani kita, hal spiritual kita, ini akan nyata di dalam tubuh kita, bukan? Misalnya ketika Adam dan Hawa mulai meragukan Tuhan, ketika Adam dan Hawa tidak percaya kepada Tuhan, maka tindakan nyata di dalam hidupnya adalah, tindakan nyatanya adalah dia melanggar perintah Tuhan. Ketika Adam tidak percaya kepada Tuhan, maka tubuhnya melakukan tindakan mengambil buah. Bagaimana dengan Kain? Kain berasal di dalam si jahat, dan ini akan nyata di dalam tindakannya, dia membunuh. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa tubuh kita juga adalah image of God. Di dalam surga mempunyai tubuh kebangkitan. Yesus Kristus ada tubuh kebangkitan. Sekarang coba kita lihat misalnya Roma 12 ayat yang pertama, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu. Nah, tubuh tidak bisa lepas dari hal rohani. Ini adalah dua hal yang berjalan bersama di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Rohani yang mencintai Tuhan,
ini akan nyata di dalam tindakan tubuh yang memuliakan Tuhan. Rohani yang masih rusak relasinya dengan Tuhan, ini juga akan nyata bagaimana dia menggunakan tubuhnya. Jadi roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita itu adalah image of God. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa kita adalah image of God. Sekarang kita lihat siapa itu image of God yang sebenarnya. Image of God yang sebenarnya adalah Yesus Kristus sendiri, Bapak Ibu. Yesus Kristus sendiri adalah image of God yang sebenarnya. Kenapa? Ketika Tuhan memulihkan kita sebagai gambar dan rupa Tuhan, Tuhan tidak memulihkan kita kembali seperti Adam di Taman Eden, bukan. Tetapi Tuhan akan memperbaharui kita menjadi segambar dengan Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 15, ialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat yang 15 berkata, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang sulung dari segala yang diciptakan. Yang sulung dari segala yang diciptakan. Sulung dari yang diciptakan. Kemudian kita lihat Ibrani 1 ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Satu lagi Bapak Ibu, Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Apa saja yang Tuhan tetapkan dari semula? Yang pertama Bapak Ibu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Orang-orang yang dipilih itu ditetapkan dari semula. Artinya apa Bapak Ibu? Sejak dari kekekalan. Jadi sebelum Tuhan menciptakan kita pun Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan tidak ciptakan kita dulu baru Tuhan pilih kita. Tapi dari semula Tuhan menetapkan siapa yang akan menjadi umat pilihannya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran Yesus Kristus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu, Adam diciptakan sebagai image of God. Itu akan menuju kepada Yesus Kristus. Adam sebagai image of God, ini bukanlah puncak dari image of God. Ini belum puncak dari image of God. Image of God yang Tuhan kehendaki adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kita akan dibawa menjadi image of God yang seperti Yesus Kristus. Tentu saja Bapak Ibu, kita tidak akan pernah sama seperti Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita sifat-sifat yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan pernah menjadi sama seperti Yesus Kristus, kita hanyalah gambaran dari Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita tetap ciptaan,
Tetapi Yesus Kristus adalah pencipta dan dia adalah Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi sama seperti Tuhan, tetapi kita menjadi image of God. Seperti apa image of God? Seperti Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia ini, taat mutlak kepada Allah Bapa. Seluruh hidupnya Yesus Kristus adalah menggenapkan kehendak Allah Bapa. Tidak ada hal apapun yang Tuhan Yesus tahan untuk dirinya sendiri. Tidak ada satu hal pun yang Tuhan Yesus tahan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tetapi Yesus Kristus taat mutlak kepada Allah Bapa, datang ke dalam dunia ini untuk kemuliaan Allah Bapa. Itulah image of God. Kita seperti Yesus Kristus, Bapak Ibu. Adam adalah image of God. Dan Yesus Kristus juga adalah image of God. Kita sudah melihat Bapak Ibu bahwa Adam melakukan kesalahan. Adam tidak taat. Kenapa kita dikatakan adalah image of God yang rusak total? Minggu kemarin kita sudah melihat Bapak Ibu, Tuhan memang memberikan kita akal, budi, dan rasio, dan kita juga masih bisa berkreativitas. Setelah kita jatuh di dalam dosa pun kita masih bisa berkreativitas, bukan? Manusia menemukan banyak sekali teknologi, tetapi teknologi ini bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri. Jadi sasaran dan tujuan manusia itu sekarang bukan lagi buat Tuhan, tetapi buat diri sendiri. Dan bagaimana manusia menjalani hari-harinya itu, bagaimana manusia menghidupi hidupnya itu bukan berdasarkan peraturan yang Tuhan berikan, tetapi berdasarkan peraturan manusia sendiri, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita dikatakan image of God yang sudah rusak total. Nah, sekarang coba kita lihat bahwa kenapa manusia menjadi rusak total? Karena Adam tidak taat. Bagaimana Yesus Kristus memulihkan hidup kita sebagai image of God adalah taat mutlak. Jadi kalau misalnya sekarang kita tanya Bapak Ibu, kita masuk di dalam kelompok Adam atau kelompok Yesus Kristus? Kalau di dalam kelompok Adam ini memang adalah orang-orang yang sudah berdosa, Bapak Ibu. Fokus hidup mereka adalah aku, yang mereka cintai adalah hal-hal dunia ini. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati hal-hal dunia ini, Bapak Ibu, tetapi kita mesti ingat mana yang penting dan terutama. Nah, tetapi bagaimana dengan yang sudah di dalam Yesus Kristus? Maka jika kita berkata, apakah saya sudah selamat? Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang tanya sama saya, apakah saya sudah selamat? Terutama yang katekisasi, terutama yang mau jadi Kristen, atau juga yang sudah lama Kristen, Bapak Ibu, mereka bisa bertanya, menurut kamu apakah saya sudah selamat? Nah, keselamatan kita itu anugerah. Tetapi Bapak Ibu, anugerah itu pasti berespon kepada Tuhan. Nah, apakah saya sudah selamat? Ceknya gampang. Apakah kita hidup seperti Adam, manusia yang lama? Atau kita sudah ada kerinduan hidup seperti Yesus Kristus? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi perintah Tuhan? Apakah sudah ada kerinduan di dalam hati kita? Apakah kita ada kecintaan kepada Tuhan? Apakah ada tangisan di dalam hati kita ketika kita gagal menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita juga sudah berani, Bapak Ibu, berani misalnya bayar harga meskipun tidak ada harga yang kita bayar untuk Tuhan Yesus, tetapi kita tahu bahwa saya harus bayar harga untuk kehendak Yesus Kristus. Karena Adam yang lama itu tidak taat sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan satu-satunya cara bagaimana Yesus Kristus memulihkan kita sebagai gambar dan rupa Tuhan adalah taat mutlak kepada Allah Bapa. Jadi apa buktinya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan? Apakah kita ada ketaatan kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat lagi image of God yang sempurna itu dan bagaimana kita akan menyampainya adalah seperti Yesus Kristus. Ini adalah
image of God dan kita akan dibawa seperti ini Bapak Ibu. Sekarang coba kita lihat apa sih bedanya Adam dan Yesus Kristus. Adam bukanlah image of God yang sebenarnya atau yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Tubuh kesempurnaan kita itu apa? Tubuh kesempurnaan kita adalah tubuh kekekalan kita di dalam sorga. Itu melampaui Adam Bapak Ibu. Kalau misalnya kita list semua kerusakan yang dilakukan oleh Adam, apa sih kerusakan yang dilakukan oleh Adam? Kerusakan yang dilakukan oleh Adam ini Bapak Ibu, ini lebih kecil daripada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ini lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh Adam. Nah, kita bilang apa? Nah, Adam berdosa. Gara-gara Adam berdosa, sekarang kan saya jadi berdosa. Gara-gara Adam berdosa, manusia juga jadi mati. Saya harus berpisah dengan orang-orang yang saya kasihi. Gara-gara Adam, sekarang ada banyak penyakit yang kronis, Bapak Ibu. Kenapa ada penyakit yang mengerikan? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ingat Bapak Ibu, dunia ini hanyalah sementara. Berapa tahun usia kita? Mungkin 60 tahun Bapak Ibu, mungkin 80 tahun kita hidup di dalam kerusakan. Tetapi pemulihan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini melampaui apa yang dilakukan oleh Adam. Adam di Taman Eden itu tubuhnya belumlah tubuh kekekalan Bapak Ibu. Nanti kita akan mendapatkan tubuh kekekalan dan kita tidak bisa berdosa lagi. Adam masih bisa berdosa di Taman Eden, tapi di sorga kita tidak bisa lagi berdosa. Jadi image of God yang seperti apa yang Tuhan ciptakan adalah image of God yang kita punya tubuh kekekalan dan tidak bisa berdosa. Fokus kita sepenuhnya, seutuhnya adalah kemuliaan Tuhan. Tapi ini nanti Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah lihat bahwa gambar Allah, image of God, ketika Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita, lalu Tuhan menciptakan Adam, itu bukan kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia adalah masih on progress Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan tubuh kekekalan, tidak berdosa, dan tujuan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita pasti ingin sekali menjadi salah satu dari hal ini, bukan? Kita ingin menikmati dan memuliakan Tuhan. Kita ingin ada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita ingin tidak bisa berdosa lagi. Dan kita ingin bisa menikmati dan memuliakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ini dimulai dari sejak dalam dunia ini. Ini harus dimulai sejak dari dalam dunia ini. Ada pepatah Bapak Ibu, waktu kecil main-main, tua kaya raya, mati masuk sorga. Waktu kecil saya main-main, apa yang saya suka saya kerjakan. Kalau sudah besar, kaya raya, nah mati masuk sorga. Bapak Ibu, tidak ada salahnya dengan kaya raya, ini tidak ada salahnya karena Tuhan juga memberikan kita anugerah masing-masing. Tetapi ingat, masa kecil kamu sudah mulai takut kepada Tuhan, waktu besar hidup bagi kerajaan Allah, mati masuk sorga. Kesempatan untuk bertobat itu selama kita masih hidup Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjadi image of God yang Tuhan Yesus kehendaki adalah dia yang hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah terbagi menjadi dua. Menjadi image of God yang seperti Adam, yang sudah rusak total, atau seperti Yesus Kristus, Adam yang berdosa. Meskipun Adam berdosa, tetapi Adam adalah umat pilihan Tuhan.
sekarang coba kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 21. 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang dari satu orang manusia. 1 Korintus 15 ayat 21 bahwa maut datang dari satu orang manusia. Satu orang manusia. Begitu juga dengan kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Bangkit karena satu orang manusia. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kenapa kita berdosa? Karena natur kita juga sudah berdosa. Adam berdosa, maka semua manusia berdosa. Adam adalah representatif kita. Adam sudah berdosa, maka semua manusia juga berdosa. Sekarang Yesus menawarkan karena satu orang yang bangkit yaitu Yesus Kristus, maka semua orang yang ada di dalam Yesus Kristus juga akan diberikan kebangkitan. Jadi fair bukan? Karena satu orang kita semua jatuh dalam dosa. Tetapi karena ketaatan satu orang juga kita semuanya dibebaskan dari hukuman dosa kita. Sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu 1 Korintus 15 ayat 40. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kepada Adam apa yang Tuhan berikan? Tubuh duniawi. Tetapi Bapak Ibu nanti Tuhan akan memberikan kita apa? Tubuh surgawi. Inilah yang akan menjadi milik kita Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan sudah menebus kita dari hukuman dosa kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan tidak akan memberikan kita tubuh duniawi ketika Tuhan membangkitkan kita. Tetapi ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, tubuh duniawi ini ada kemuliaannya, tubuh sorgawi juga ada kemuliaannya. Kita lihat lagi Bapak Ibu 1 Korintus 12 ayat 44. 1 Korintus 12 ayat 44. Kemudian nanti kita lanjutkan 49 sampai 52. Apa bedanya Adam yang lama, image of God yang pertama, dan image of God yang kedua? Ini adalah image of God yang pertama yaitu Adam. Saya salah catat Bapak Ibu. 44, 15 ayat 44. 1 Korintus 15 ayat 44 saya bacakan. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Tuhan berkata ada tubuh alamiah dan ada tubuh rohaniah. 49 Bapak Ibu, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorgawi. Ayat yang 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, ini telah kita pakai Bapak Ibu. Sedangkan ini akan kita pakai. Ayat yang ke-52, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini bisa binasa dan ini bisa mati. Ini tidak bisa binasa dan tidak bisa mati. Bapak Ibu, Tuhan akan memulihkan tubuh kita, diberikan tubuh yang baru, tubuh surgawi. Tuhan juga memulihkan rohani kita, sempurna mutlak bukan? Sempurna mutlak
menikmati dan memuliakan Tuhan. Nah, sedangkan tubuhnya Adam ini masih tubuh alamiah, bisa binasa dan bisa mati dan bisa berdosa. Nanti kita tidak akan bisa berdosa lagi di sini, Bapak Ibu. Tidak ada dosa lagi di dalam tubuh kebangkitan kita. Sekarang kita lihat satu lagi Bapak Ibu, 1 Korintus 12 ayat yang 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir, Adam yang akhir akan menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang pertama ini adalah makhluk hidup, hanyalah ciptaan. Tetapi Adam yang kedua adalah pencipta, roh yang menghidupkan. Yang terakhir Bapak Ibu ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk roh surgawi sama dengan dia berasal dari sorga. Jadi ini kita masih berasal dari debu tanah Bapak Ibu. Tetapi nanti kita akan dikatakan sama seperti dia, 48. Makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jadi Bapak Ibu, Adam ini adalah terbuat dari debu dan tanah. Dia hanya memakai tubuh alamiah, tubuhnya bisa binasa dan mati. Ini adalah image of God yang pertama yang Tuhan berkata sungguh amat baik di Taman Eden. Tetapi Bapak Ibu, tujuan Tuhan, puncak dari tujuan Tuhan menciptakan kita adalah image of God yang sama seperti Kristus. Kita memiliki tubuh kekekalan yang tidak akan bisa binasa, tubuh rohania. Dan kita tidak akan bisa lagi berdosa. Dan rohani kita benar-benar dipulihkan. Kita sungguh-sungguh menghidupi, saya ada untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melihat semua kerusakan akibat dosa kita tidak sebanding dengan anugerah Tuhan. Karya Tuhan dan penebusan Tuhan di atas kayu salib memberikan kita anugerah yang melampaui dari apa yang sudah Adam terima Bapak Ibu. Dan kita dipulihkan, kita tidak dikembalikan seperti Adam, tetapi kita dipulihkan menjadi gambar dan rupa Kristus. Bapak Ibu, kita sudah melihat betapa baiknya Yesus Kristus dalam hidup kita, bukan? Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dia menciptakan kita sebagai image of God. Dan ketika kita gagal pun Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak gagal. Ketika iblis menggoda manusia dan iblis merasa bahwa Tuhan gagal menciptakan manusia yang menikmati dan memuliakan Tuhan, Tuhan tidak gagal Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah membayar lunas dosa kita dan hanya menunggu waktunya saja Bapak Ibu, kegenapan semuanya itu akan terjadi. Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kali, dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia pasti akan datang yang kedua kali, bagaimana respon kita. Anugerah Tuhan demikian besar dalam hidup kita Bapak Ibu. Apakah kita tidak membalas cinta kasih Tuhan? Tuhan akan memulihkan kita menjadi gambar dan rupa Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak di dalam Yesus Kristus, itu juga sudah pasti dia akan ada di dalam kekekalan, di dalam murkanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nasib manusia hanya dua. Nasib kita, yang pertama kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Yang kedua kita hidup di dalam murkanya Tuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat tsunami Bapak Ibu. Ketika tsunami datang manusia tidak bisa berbuat apa-apa bukan? Manusia hanya bisa mendeteksi kapan adanya tsunami. Tetapi Bapak Ibu, segawat dan sebahaya apapun tsunami, itu masih ada anugerah umum Tuhan. Masih ada anugerah umum Tuhan di sana Bapak Ibu.
Segawat dan semengerikan apapun bagi Bapak Ibu gunung api yang meletus, itu masih ada anugerah umum Tuhan yang di sana. Tetapi ketika Tuhan sudah mengangkat kasih-Nya itu dan tinggal murkanya Tuhan, apa yang terjadi? Mereka berseru, gunung batu timbunlah kami. Gunung-gunung batu timbunlah kami. Lebih baik ditimbun oleh gunung api, gunung-gunung batu daripada ketemu murkanya Tuhan. Tetapi kemana kita berlari Bapak Ibu? Dalamnya lautan milik Tuhan. Besarnya gunung milik Tuhan. Tidak ada tempat berlari kecuali menanggung murkanya Tuhan. Dan ini bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Selama-lamanya Bapak Ibu. Kita adalah image of God yang rusak total. Tuhan memberikan kita banyak anugerah. Dan Tuhan menuntut kita tanggung jawab yang besar. Tetapi di dalam kegagalan kita itu Bapak Ibu ada jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus rela datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita manusia. Apa respon kita kepada Yesus Kristus Bapak Ibu? Dan kasih-Nya Tuhan itu tidak murahan Bapak Ibu. Kita tidak suka kalau kasih kita tidak berbalas, bukan? Kasih itu harus berbalas Bapak Ibu. Jangan pernah berkata tidak apa-apa kasih tidak berbalas. Itu tidak mungkin. Allah Tritunggal kasih-Nya berbalas. Dan ketika Tuhan Yesus pun mengasihi kita, kita berbalas mengasihi Dia. Maka di dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu, kasih itu harus berbalas. Maka Tuhan juga berkata apa kepada kita? Lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain perlakukan kepadamu. Kita sebagai manusia berdosa saja yang sangat terbatas dan bukan siapa-siapa, kita ingin kasih kita berbalas. Apalagi Tuhan Bapak Ibu. Dia sudah membayar hukuman dosa kita. Bukan dengan harta Bapak Ibu, tetapi dengan darah dan daging-Nya sendiri. 3,5 tahun bersama dengan manusia yang berdosa. Dan 33,5 tahun tidak ada hal apapun yang Dia tarik untuk dirinya. All out untuk Tuhan. Tidak ada yang Dia sisakan untuk dirinya sendiri. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Manusia sebagai image of God, kita menjalankan 3 peran, yaitu raja, imam, dan nabi. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini Bapak Ibu, Dia juga menjalankan 3 peran ini, bukan? Kepada Adam, Tuhan memberikan peran sebagai raja di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 ini adalah peran Adam sebagai raja. Kejadian 2 ayat 15 ini adalah peran Adam sebagai nabi. Dan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ini adalah peran Adam sebagai nabi. Sekarang kita lihat Bapak Ibu 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, apa peran mereka sebagai raja adalah penuhi bumi dan berkuasa. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat film-film zaman dahulu ya. Film-film zaman dahulu seorang raja itu adalah pemimpin perang dan pengatur strategi perang. Kalau misalnya kita lihat saja Raja Daud Bapak Ibu, Raja Daud itu adalah pemimpin perang. Ketika ada perang dia akan berdiri di garis depan, dia akan mengatur strategi peperangan. Ya meskipun ada saatnya Daud tidak ikut berperang Bapak Ibu, dan hasilnya adalah dia jatuh di dalam dosa. Harusnya Daud pada masa itu adalah musim perang. Masanya perang, tetapi bukannya Daud ikut berperang,
Daud tinggal di dalam istana dan hasilnya dia jatuh di dalam dosa. Tetapi yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu adalah tugas seorang raja adalah memimpin perang. Kenapa harus menang perang? Dan kenapa orang yang bisa mengatur strategi perang akan diangkat menjadi raja, Bapak Ibu? Karena ini terkait dengan kesejahteraan rakyatnya, bukan? Kalau kita kalah perang, kita harus membayar pajak atau upeti kepada raja yang mengalahkan kita, dan kita menjadi budaknya raja yang mengalahkan kita. Tetapi kalau ada orang yang bisa menang perang, maka kesejahteraan kita itu terjamin. Jadi fokus dari raja adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dari rakyatnya. Dia fokus kesejahteraan dari rakyatnya bukan hanya dalam hal militer, tetapi juga dalam hal sivil. Di dalam hal militer dia mengatur strategi perang. Di dalam hal sivil dia juga memutuskan misalnya perlu membangun jalan, perlu membangun irigasi dan sebagainya supaya rakyat menjadi lebih makmur. Nah, tugas Adam sebagai raja sebelum jatuh dalam dosa adalah mengupayakan kesejahteraan dari ciptaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Nah, meskipun Adam tahu dia Tuhan berikan kuasa, bagaimana Adam menjalankan kuasa ini? Adam menjalankan kuasa ini seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan di dalam aturan dan norma-norma yang Tuhan tetapkan. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita jatuh di dalam dosa, fokus kita bukan kesejahteraan ciptaan Tuhan, tapi kesejahteraan diri. Fokusnya sudah aku. Bukan lagi kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan aku. Tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu? Yesus Kristus memberikan kita berkat jasmani dan rohani. Bapak Ibu, sebagai pencipta, Tuhan Yesus memelihara semua ciptaannya. Kalau misalnya kita lihat ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu, dia berkata apa? Belilah roti, orang ini sudah kelaparan. Tuhan tidak hanya peduli hal-hal rohani kita, Bapak Ibu, dia juga peduli dengan hal jasmani kita. Dia memulihkan orang yang sakit, memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Dan dia juga memberi makan orang-orang yang kelaparan. Nah, sekarang kita lihat Adam sebagai imam. Kejadian 2 ayat 15, Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Nah, memelihara taman, kenapa ini harus dipelihara? Ini terkait dengan Tuhan adalah pemilik taman ini. Tuhan adalah pemilik taman, sedangkan Adam dan Hawa bisa dikatakan hanyalah tukang kebunnya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tukang kebun, apa yang dia kerjakan? Dia akan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh tuannya, bukan? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dia kerjakan. Dia sadar bahwa dia hanya sang pemelihara taman dan taman ini ada untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, sekarang setelah kita jatuh di dalam dosa, ketika kita memelihara, ini bukan untuk Tuhan, tetapi untuk aku. Fokusnya adalah aku. Lakukan apa yang dipandang baik. Bagaimana saya memelihara? Saya memelihara atau saya bekerja sesuai dengan apa yang saya kehendaki, apa yang saya pandang baik, apa yang menguntungkan bagi saya. Sekarang fokusnya adalah apa yang menguntungkan bagi saya dan apa yang saya kehendaki. Bagaimana Yesus sebagai imam, Bapak Ibu? Yesus sebagai imam, dia mempersembahkan dirinya sebagai domba Paskah.
Dia rela mati untuk kita. Yesus sebagai imam mengerjakan peranan dia sebagai domba Paskah, rela mati untuk kita. Sedangkan Adam di Taman Eden dia hanya memelihara taman. Bapak Ibu coba bandingkan peranan imam Adam di Taman Eden dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus rela mati untuk manusia berdosa. Nah, kalau kita sudah di dalam Yesus Kristus, apakah mau dalam tanda petik berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Atau semuanya untuk aku, keuntungan aku, apa yang nyaman buat aku, apa yang menyenangkan buat aku. Kehendak Tuhan, ya biar Tuhan yang urus. Saya tidak peduli dengan kehendak Tuhan, tetapi yang ini nyaman buat saya, menguntungkan buat saya, maka saya lakukan. Jika kita masih dalam hal ini Bapak Ibu, maka posisi kita masih image of God yang rusak total. Kalau kita sudah image of God yang tidak rusak total Bapak Ibu, semuanya masih on progress. Termasuk saya Bapak Ibu pastinya, saya juga masih on progress. Tetapi paling tidak kita sadar, jika kita image of God yang sudah dipulihkan, apakah ada kerelaan untuk pekerjaan Tuhan? Sekarang Nabi Kejadian 2 ayat 16-17. 16-17, lalu Tuhan memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Nah, apa yang diajarkan oleh Adam sebagai nabi adalah firman Tuhan dan siapa Tuhan. Adam mengajarkan kepada Hawa apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan siapa Tuhan. Nah, bagaimana dengan manusia berdosa? Apa yang kita ajarkan kepada lingkungan kita adalah nilai-nilai duniawi. Kita tetap menjalankan peran nabi Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus sebagai nabi ketika datang di dalam dunia ini? Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah Yesus Kristus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah puncak dari kegenapan nubuatan Nabi. Dan Yesus Kristus juga membawa kita kepada Allah Bapa. Dan Yesus Kristus juga memberikan kita kuasa menjadi anak-anak terang dengan memberikan kita Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita tetap image of God. Tetapi jika kita image of God yang sudah dipulihkan, kita adalah image of God yang mengerti semua hal ini Bapak Ibu dan berbagian di dalamnya. Berbagian di dalam fungsi kita sebagai nabi. Kita tidak bisa berkata, saya mau jadi imam saja, saya mau jadi raja saja, tidak. Ketika kita menjadi image of God, kita harus menjalankan 3 peran ini, raja, imam, dan nabi. Setelah kita jatuh di dalam dosa pun, ketiga peran ini tetap kita kerjakan. Tetapi manusia berdosa mengerjakan peran raja, imam, dan nabi, fokusnya adalah aku. Tetapi setelah Tuhan menebus kita Bapak Ibu, setelah Tuhan menebus kita menjalankan peran raja, imam, dan nabi. Ada pertanyaan di dalam hati kita, apa kehendak Tuhan? Dan ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya dikatakan kita sebagai image of God, kita adalah makhluk yang kreatif, punya rasio, punya kreativitas yang tinggi. Itu betul, tetapi di dalam ranah yang mana? Yang kedua, kita sebagai image of God, kita punya moralitas yang tinggi. Oke, itu betul, tetapi di dalam ranah yang mana? Tetapi Bapak Ibu, yang tepat adalah kita sebagai image of God memancarkan siapa Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kalau hanya punya daya kreativitas dan moralitas, itu hanya sampai pada image of God yang sudah rusak total. Tetapi jika kita benar-benar sadar kita diciptakan menjadi segambar seperti Yesus Kristus dan kelak
kita akan mendapatkan berkat-berkat sorgawi yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus, mendapatkan tubuh kekekalan, tidak bisa berdosa lagi, dan hidup kita sungguh-sungguh menikmati dan memuliakan Tuhan. Itu adalah image of God yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya masih on progress. Kita semuanya masih on progress menuju image of God. Dan Bapak Ibu, standar penghakiman kita, standar yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Jangan pandang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab memang dikatakan, biarlah para pemimpin menjadi teladan. Tetapi jangan hanya memandang hamba Tuhan. Kita perlu teladan yang hidup, tetapi jangan membandingkan diri dengan mereka. Kalau misalnya Bapak Ibu bandingkan diri Bapak Ibu dengan saya, mungkin Bapak Ibu berkata, wah saya sih sudah image of God dibandingkan Ibu Imelda, saya jauh lebih baik daripada dia. Tetapi standar penghakiman itu bukan berdasarkan saya Bapak Ibu, tetapi berdasarkan Yesus Kristus. Dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu masing-masing berbeda. Kita tidak bisa membandingkan saya dengan orang lain. Saya sudah melakukan ini, dia belum melakukan ini. Berarti saya lebih baik daripada dia. Wah, berarti saya dalam posisi aman. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan akan menghakimi kita di dalam kapasitas kita masing-masing, di dalam tanggung jawab kita masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, jangan pernah merasa diri dalam posisi aman dan nyaman, tetapi pandanglah pada Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam dunia ini? Pandanglah pada Yesus Kristus. Dia bukan hanya juru selamat kita Bapak Ibu, tetapi dia adalah teladan kita, standar hidup kita. Tidak ada satu hal pun yang Tuhan tahan untuk dirinya sendiri. Dan tidak melakukan dosa sama sekali Bapak Ibu. Tuhan Yesus tetap pelayanan meskipun demikian capek Bapak Ibu. Dia bisa tidur di dalam kapal yang ada ombak besar. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kenapa kita bisa tidur di dalam kapal yang ombaknya besar? Selain daripada memang dia Tuhan, dia tidak takut Bapak Ibu. Tapi saya juga percaya karena memang itu sangat melelahkan Bapak Ibu. Dia bisa tidur di dalam kapal yang ada goncangan ombak. Sekarang kita lihat Bapak Ibu Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 10. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 10. Hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus adalah image of God. Dan kita diciptakan akan menuju menjadi segambar dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus memulihkan kita sebagai image of God, tidak mengembalikan kita di dalam posisi kembali kepada posisi Adam di Taman Eden, tetapi melampaui posisi Adam di Taman Eden. Adam hanyalah mengenakan tubuh dari debu dan tanah, tubuhnya Adam bisa binasa dan bisa mati, tetapi Tuhan memulihkan kita sebagai image of God. Tuhan menjanjikan kita tubuh kekekalan yang tidak bisa mati dan tidak bisa binasa. Adam di Taman Eden masih bisa jatuh di dalam dosa Bapak Ibu, tapi kelak kita tidak akan bisa lagi jatuh di dalam dosa. Bukankah itu berita yang sangat sukacita Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu kita lihat Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 10. Nah, saya bacakan untuk kita semuanya. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
Kenapa kita harus berakar di dalam Dia? Kenapa kita harus dibangun di atas Dia? Karena kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang diperintahkan demikian Bapak Ibu? Apakah semua manusia diajak untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Tidak. Hanya orang yang telah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan mereka. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bagaimana kita bisa berakar di dalam Yesus Kristus? Bagaimana kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus? Ini adalah melalui pengajaran iman, Bapak Ibu. Nah, jadi pengajaran iman, pengenalan akan Yesus Kristus itu tidak main-main. Kalau mau berakar di dalam Yesus Kristus, kalau mau bertumbuh di dalam Yesus Kristus, harus mengakar di dalam pengajaran iman. Jadi kita tidak hanya percaya saja Bapak Ibu. Percaya saja tanpa pengetahuan ini tidak mungkin. Bapak Ibu, kalau misalnya kita berkata, bagaimana dengan minta maaf, bagaimana dengan embok-embok yang di desa? Mereka kan mungkin tidak bisa baca, tapi mereka cinta Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena embok-embok yang di desa itu hidupnya sederhana dan simple. Sedangkan kita, hidup kita demikian kompleks Bapak Ibu. Kalau hidup kita demikian kompleks tanpa pengetahuan yang kompleks, itu tidak akan mungkin menjadi orang yang percaya. Kecuali hidup kita amat sederhana seperti embok-embok misalnya yang di kampung, minta maaf ya. Mungkin mereka tidak bisa baca, mungkin bahasa Indonesia mereka juga terbatas. Tetapi hidup mereka demikian simple Bapak Ibu, dan mereka bisa mengucap syukur dalam hal yang sederhana. Tapi bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Godaan yang kita hadapi itu demikian kompleks. Dunia ini menawarkan demikian banyak hal kepada kita. Tarikan dunia ini demikian kuat di dalam hidup kita. Handphone ada di tangan kita. Ketika kita buka mata kita Bapak Ibu, kenikmatan dan kemewahan dunia ada di depan mata kita. Ada orang yang punya mobil, ada orang yang punya rumah, ada orang yang punya segala-galanya. Dan kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, apa arti hidup ini? Hidup kenapa demikian mengenaskannya? Tetapi Bapak Ibu, jika kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, ada pengajaran iman di dalam hati kita, itulah yang akan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Pengajaran. Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, apa yang Adam kejar? Apa yang membuat Adam memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Bapak Ibu? Coba kita perhatikan Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang ditawarkan oleh iblis Bapak Ibu? Tuh, iblis menawarkan pengetahuan. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan pada dirinya sendiri ini tidak salah. Dan kenapa Adam tertarik dengan pengetahuan ini Bapak Ibu? Karena ini akan membuat mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan akan membuat mereka menjadi lebih baik, bukan? Kita semuanya setuju bahwa pengetahuan itu adalah bagus. Dan pengetahuan ini akan membuat Adam dan Hawa menjadi lebih baik. Kalau mereka menjadi lebih baik artinya apa? Tidak perlu lagi Tuhan. Sekarang mereka bisa memutuskan mana baik, mana jahat. Mereka sudah tahu, jadi sudah tidak perlu Tuhan lagi. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kenapa pohon itu menarik hati? Karena memberi pengertian. Jadi Bapak Ibu, kenapa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Apa yang mereka kejar? Pengetahuan dan pengertian. Dan bukankah ini yang manusia selalu kejar di dalam dunia ini Bapak Ibu?
Sekarang kita mengejar intelektual yang tinggi, bukan? Kalau dulu lulus SD sudah bagus, sudah bisa baca itu bagus. Itu zaman nenek saya mungkin Bapak Ibu. Zaman nenek saya kalau misalnya sudah bisa baca itu sudah bagus. Mereka hidup di dalam zaman Jepang, penjajahan Jepang Bapak Ibu. Sudah bisa baca itu sudah bagus. Kemudian berkembang. Ada masa lulus SMA itu sudah bagus. Sekarang Bapak Ibu lulusan S1 apa artinya? Lulusan S1 itu umum Bapak Ibu. Ya saya tidak merendahkan S1 ya. Tetapi kalau misalnya kita waktu zaman saya saja Bapak Ibu. Saya kerja melamar di perusahaan. S1 itu sebenarnya ya kurang dipandang ya. Kalau misalnya kita S2 ini masih ada challenge untuk kedudukan atau posisi. Dan ini juga harus terus ada sekolah. Kita akan ada training-training terus menerus ya. Dan sekarang juga S3. Jadi kalau misalnya ada universitas harus ada berapa orang yang S3. Nah S3 juga sekarang bukan hanya satu Bapak Ibu. Ada orang yang S2-nya juga bukan hanya satu, S2-nya ada 2 misalnya. Nah ini bukan kemuliaan, betul ini bukan kemuliaan. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah manusia selalu mencari pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian kita ingin pengetahuan dan pengertian ini semakin lengkap dan ini akan membuat hidup kita semakin nyaman. Tetapi Bapak Ibu pengetahuan dan pengertian ini bukankah jika kita tidak menghidupinya di dalam Tuhan, pengetahuan dan pengertian ini akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi jangan abaikan pengetahuan dan pengertian Bapak Ibu. Jangan katakan pengetahuan dan pengertian itu tidak penting. Jika pengetahuan dan pengertian kita makin bertambah Bapak Ibu, SD, SMP, SMA, kuliah Bapak Ibu. Tetapi pengetahuan tentang firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Itu tidak akan membawa kita semakin takut kepada Tuhan. Bapak Ibu jika kita setuju anak-anak kita semakin besar pengertian mereka semakin bertumbuh. Anak kita semakin pintar, pengetahuan mereka semakin bertumbuh. Dan jika pengenalan mereka akan Yesus Kristus tidak bertumbuh Bapak Ibu, maka cinta mereka kepada Tuhan akan semakin merosot. Jadi kalau misalnya berani Bapak Ibu menyekolahkan anak tinggi-tinggi, harus juga berani tanamkan firman Tuhan yang semakin besar. Apa yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah prestasi dan kedudukan dunia? Jika prestasi dan kedudukan dunia yang paling berharga, maka kejarlah ini, maka tak usah pedulikan akan hal ini. Maka anak-anak akan menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan dan hanya mencintai diri sendiri. Tetapi Bapak Ibu, jika percaya Yesus Kristus itu mulia, berharga, jangan lupakan pengajaran akan iman. Bapak Ibu seringkali ya di persekutuan remaja, kenapa enggak persekutuan remaja ada les? Padahal mereka Senin sampai Sabtu itu sudah les Bapak Ibu. Persekutuan remaja hanya 2 jam. Dan kalau bolos persekutuan remaja itu tidak ada ruginya. Minggu depan masih ada. Jangankan sekali bolos, sebulan bolos pun tidak apa-apa Bapak Ibu. Persekutuan remaja pembicaranya aja gak pintar ngomong. Ngapain dengerin dia ngomong? 1 bulan tidak persekutuan remaja, tapi 1 bulan mereka belajar banyak hal di dalam dunia ini Bapak Ibu. Tidak diimbangi dengan firman Tuhan, maka makin lama firman Tuhan itu makin tidak berharga. Jadi Bapak Ibu, Adam kenapa jatuh di dalam dosa? Karena dia mengejar pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena buah itu memberi pengertian. Pengertian dan pengetahuan pada dirinya sendiri itu tidak salah, tetapi ini apakah membawa kita kepada Tuhan atau tidak. Dan bagaimana kita mengatasi semua pengetahuan dan pengertian di dalam dunia ini harus dengan pengajaran akan iman.
Jika Yesus Kristus demikian berharga, Bapak Ibu, dunia ini akan segera berakhir. Mungkin dunia ini belum berakhir, tapi kita pasti akan mati. Hidup dalam dunia ini 60 tahun, 80 tahun, dan setelah itu kita akan mati. Setelah itu kita kemana? Pengetahuan dunia akan kita tinggalkan, kekayaan dunia akan kita tinggalkan, dan kita hanya akan membawa percaya kita terhadap Yesus Kristus untuk menghadap Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ingatlah Tuhan selagi masih ada waktu. Sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 10. Kolose 2 ayat 6 dan 8 kita sudah baca. Mari kita baca lagi. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Apa yang bisa menawan kita, Bapak Ibu? Filsafat yang kosong dan menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia ini. Jadi ada roh dunia ini juga, ada pengajarannya juga. Bapak Ibu, kita percaya kenapa kita bisa taat kepada Tuhan Yesus? Karena Roh Kudus bersama dengan kita. Yesus Kristus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Yesus Kristus juga memberikan kita Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan apa yang bisa menarik kita dari Yesus Kristus adalah filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Jadi dunia ini juga ada roh, Bapak Ibu, roh dunia plus ajaran palsu. Bukankah ini yang mengepung kita? Ajaran palsu, Bapak Ibu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah pemerintah, kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Kepala, penguasa, dan pemerintah. Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan Dia adalah kepala dari semua pemerintah. Dia yang berkuasa atas dunia ini, Bapak Ibu. Ciptaan ini, dunia ini diciptakan oleh Yesus Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan, dan nanti kelak Yesus Kristus akan menghakimi kita. Yesus Kristus juga akan menghakimi kita. Bagaimana Tuhan Yesus menghakimi kita? Apa standarnya? Firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat satu contoh, Bapak Ibu, Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Kita juga percaya Abraham bukan orang yang sempurna, bukan Bapak Ibu. Abraham ada kekurangan. Kejadian 15 ayat 16 Bapak Ibu. Kejadian 15 ayat 6, contoh yang terakhir, setelah ini kita sudah selesai. Kejadian 15 ayat 6. Saya bacakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan yang berinisiatif untuk panggil Abraham. Tuhan yang memanggil Abraham, Tuhan yang menyatakan siapa dirinya kepada Abraham. Tuhan yang cari Abraham, bukan Abraham yang cari Tuhan. Tuhan yang memberikan firman Tuhan kepada Abraham dan Abraham mentaatinya. Jadi Bapak Ibu percaya itu ada action. Meninggalkan Ur Kasdim itu bukan hal yang sederhana Bapak Ibu. Kita pindah kota saja Bapak Ibu itu ada kesulitan. Kita meninggalkan keluarga kita saja itu ada tangisan Bapak Ibu. Padahal kita masih bisa ketemu, bukan? Ada sukacita bersama dengan keluarga kita. Tetapi ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Bapak Ibu, itu tidak ada balik lagi untuk ketemu dengan keluarga. Tinggalkan Ur Kasdim itu artinya tinggalkan semua harta milik dia, mungkin ada tanahnya dia. Tinggalkan semua sahabat-sahabat dia, tinggalkan semua
keluarga besar dia. Karena ketika dia pindah, dia tidak pindah satu keluarga besar, Bapak Ibu. Pasti ada keluarga yang masih tinggal di Ur, dan itu Abraham tinggalkan. Abraham juga harus sekarang mengikuti cara hidup yang lama. Orang tuanya Abraham juga masih menyembah Baal, Bapak Ibu. Dan sekarang Abraham akan menyembah Tuhan, dan memang Abraham menyembah Tuhan. Di dalam suka dukanya Abraham, Bapak Ibu, ketika dia takut kepada Firaun pun dia tidak balik ke Ur Kasdim, bukan? Tidak pernah ada keinginan dalam hati Abraham balik lagi ke Ur Kasdim. Nah, memang dia melakukan dosa, tetapi di dalam kelemahannya itu dia tetap teguh lakukan perintah Tuhan. Sampai akhirnya Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, Bapak Ibu, ada yang bertanya, bukankah pada zaman itu orang-orang juga mempersembahkan anak kepada Tuhan? Jadi ya mungkin Abraham juga mempersembahkan anak kepada Tuhan karena dia lihat sekelilingnya itu adalah untuk mempersembahkan anak kepada Tuhan itu adalah hal yang biasa. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya lihat tindakan kita, tetapi Tuhan juga lihat motivasi kita. Apa motivasi Abraham ketika mempersembahkan Ishak? Kenapa Abraham mempersembahkan Ishak? Karena dia percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham memuji imannya Abraham. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan memuji imannya Abraham. Jika tindakan Abraham hanya sama seperti orang-orang di sekitarnya, karena biasa pada zaman itu mempersembahkan anak kepada Tuhan, dan Tuhan memuji imannya Abraham, bukankah ini hal yang konyol, Bapak Ibu? Tetapi kenapa Tuhan memuji imannya Abraham? Karena Tuhan tahu hatinya Abraham, motivasi Abraham, bahwa Abraham percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan juga harus diikuti dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Barulah hal ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau hanya percaya saja, Yakobus berkata apa? Iblis pun percaya dan mereka gemetar. Tapi nothing to do dengan hidupnya iblis. Iblis tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, menyadarkan kepada kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Satu kalimat terakhir, kenapa Adam jatuh di dalam dosa? Karena tidak taat. Bagaimana Yesus Kristus memulihkan hidup kita? Taat kepada Yesus Kristus. Dan apa buktinya bahwa kita gambar dan rupa Tuhan yang sudah dipulihkan? Kita juga taat seperti Yesus Kristus. Tentu tidak sempurna Bapak Ibu, tapi paling tidak mari kita ingatkan terus menerus diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami sehingga Tuhan menebus kami? Siapakah kami Tuhan sehingga Tuhan mencari kami dan mau memilih kami menjadi umat pilihan Tuhan? Siapakah kami Tuhan sehingga Tuhan tidak malu mengakui kami sebagai anak-anak Tuhan? Maka tolonglah kami Tuhan sehingga kami pun tidak malu menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kami dengan penuh sukacita dan ketaatan dan kerelaan seperti Yesus Kristus mau melakukan kehendak Tuhan dan meninggikan Tuhan di dalam hidup kami. Kasihanilah kami Tuhan sehingga ketika kami datang menghadap Tuhan, Tuhan bisa berkata, marilah hambaku yang setia. Biarlah Tuhan yang menjawab doa kami dan mendengarkan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian nomor 187. 187, Yesus Sahabat Sejati. Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan kode Image of God bagian yang kedua.
berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan, bukan hanya Tuhan dan juru selamat kami, tetapi Tuhan juga tahu segala kelemahan kami. Tuhan juga tahu dalam hal apa kami jatuh di dalam pencobaan. Tetapi Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Biarlah Tuhan yang membebaskan kami dari belenggu dosa kami dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami bisa merenungkan lagi firman Tuhan. Dan terima kasih juga hari ini dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati jemaat Tuhan, memberikan mereka rezeki Tuhan untuk kehidupan mereka, dan mereka juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, karena Tuhan adalah sumber dari berkat-berkat rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Dengan hormat saya minta Ibu Sinta untuk memimpin kita. Kepada Ibu Sinta saya persilakan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pokok doa syafaat, ada sedikit koreksi untuk pengumuman yang sudah saya bacakan tadi, yaitu tentang PA hari Kamis ya, mungkin bisa ditayangkan, iya. PA hari Kamis dengan tema kerja, keluarga, dan sahabat. Maaf tadi saya keliru menyebutkan sahabat, yang betul adalah sahabat ya, jadi temanya kerja, keluarga, dan sahabat diadakan hari Kamis selama 4 sesi, yaitu tanggal 4, 11, 18, dan 25 Maret pukul 18.30 sampai 20.30. PA ini akan dibawakan oleh Pendeta Aiter. Kita sekarang akan masuk ke dalam pokok-pokok doa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa. Kita tahu bahwa dunia dan segala isinya akan lenyap, tetapi orang yang melaksanakan kehendak Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Kita berdoa agar kita dapat mengerti dan menghargai apa yang berharga, dan kita harus mengejarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar sepenuhnya bahwa kami hanya bisa bergantung sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan. Di tengah situasi pandemi seperti ini, Tuhan, banyak hal yang tidak bisa kami harapkan, baik itu keadaan ekonomi, kesehatan, dan yang lainnya. Tuhan, tolong beri kami kekuatan untuk kami boleh bersandar padamu, agar kami boleh mengerti dan menghargai kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami, supaya kami dapat menjalankan hidup kudus sesuai kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pokok doa yang kedua, kita memohon hikmat dan bijaksana dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menyerahkan untuk setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Beri hikmat bijaksana untuk kami boleh menjalani, supaya melalui pekerjaan kami boleh jadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk misionaris dan orang Kristen yang dianiaya karena iman. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para misionaris dan orang-orang yang melayani Tuhan di bidang penginjilan. Seringkali mereka menghadapi banyak tantangan dan aniaya. Kami berdoa untuk keteguhan iman mereka. Tuhan tolong kuatkan, beri mereka kekuatan agar tetap teguh di dalam iman, sehingga banyak orang-orang yang melihat
boleh dimenangkan dan mereka boleh menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk guru agama, guru sekolah minggu, dan pembina remaja. Kita doakan kemampuan dan bijaksana dari Tuhan untuk mendidik para generasi muda. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru agama Kristen, guru-guru sekolah minggu, dan pembina remaja. Tuhan tolong mereka beri hikmat bijaksana dalam mendidik dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan pada generasi muda, agar para generasi muda ini boleh mengenal Tuhan dan mereka boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Mereka boleh dibawa pada hidup kudus yang sesuai dengan kebenaran. Pokok doa yang kelima, kita berdoa untuk proses pembangunan GRII Citra Raya dan Sekolah Kristen Logos. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk proses pembangunan GRII Citra Raya dan Sekolah Kristen Logos. Tuhan tolong setiap kami boleh terlibat di dalam mendukung di dalam doa, dana maupun hal-hal yang lain untuk pembangunan GRII Citra Raya dan Sekolah Kristen Logos. Tuhan pimpin setiap orang yang terlibat di dalam pembangunan ini, beri hikmat bijaksana untuk boleh memikirkan pembangunan rumah Tuhan dan Sekolah Kristen Logos, agar nantinya gereja yang boleh berdiri dan Sekolah Logos ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, menjadi saksi di tengah masyarakat, dan membawa orang-orang boleh mengenal Kristus. Pokok doa yang keenam, kita doakan untuk ibadah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah minggu besok. Kami menyerahkan setiap ibadah di berbagai tempat, baik yang mengadakan secara offline maupun online. Kami menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan beri hikmat untuk boleh menyampaikan kebenaran firman dan membawa orang bertobat dari dosa-dosanya dan mau hidup dipimpin Roh Kudus. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat, penata layan, agar boleh mengikuti ibadah, menikmati firman Tuhan yang disampaikan, dan memperoleh kekuatan dari firman untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami. Kami mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, PA malam ini sudah selesai. Sampai bertemu di PA berikutnya. Tuhan memberkati.